punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Bisa bahasa Indonesia? Saya orang Jepang. Saya orang Indonesia. Kamu mau jadi istriku? Tapi saya nggak bisa. Saya orang Islam. Kalau begitu, ajari aku Islam. Hai Movie Mania, balik lagi kita ada di web series Medan Movie Blogger. Dan spesial sekali malam hari ini ya, kita baru aja selesai nonton film Lahtazan. Langsung nih kita akan nge-review barengan sama Om Daniel. Gimana Om? Film Lahtazan yang barusan aja kita tonton. Lahtazan ini kan bukan dari novel Lahtazan ya, tapi judul novel aslinya itu adalah Lahtazan for Students. Itu karangan Lisman Suryadegara dan kawan-kawan, dan itu berkisah sebenarnya novelnya bukan seperti novel fiksi, tapi dia menceritakan pengalaman mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Jepang yang sambil kuliah nyambi kerja juga gitu. Jadi dari situ yang membuat filmnya ini menarik, sebuah love story fiktif juga tentang dua laki-laki dan seorang perempuan ya, untuk menjadi satu film yang katanya bernuansa religi dan memang spesial diadakan untuk Lebaran tahun ini. Sebenarnya udah lama, dan dulu judulnya Orange, tapi sekarang dirubah jadi Lahtazan ya, mungkin untuk mempertegas nuansa religinya, apalagi ada soundtrack yang dinyanyikan almarhum. Iya, Movie Mania. Kalau tadi itu review darinya Om Daniel tentang film Lahtazan, ini akan ngebahas cast and crew yang ada di film Lahtazan. Apa begini nama Bang Hari. Ya. Jadi di film Lahtazan ini pemeran utama itu yang pertama Atika Hasiholan sebagai mirip memang. Atika Hasiholan sebagai Fiona. Yang kedua itu ada Jota Slim. Yang kedua itu ada Jota Slim sebagai Yamada. Jadi dia memerankan seorang penduduk Jepang, tapi dia bisa berbahasa Indonesia. Iya, karena emaknya orang Indonesia. Iya. Kok jadi mikir ya? Yang terakhir itu ada Aryo Bayu yang memerankan sebagai Hasan, jadi warga negara Indonesia yang pindah ke Jepang. Ya, itu doang. Gimana kalau menurut Abang sendiri komposisi pemain dan karakternya udah pas nggak sih? Yang pertama harus dikasih applause buat si Jota Slim ya. Yap, karena keren ya. dia kayaknya betul-betul menghayati tuh karakternya si Yamada itu. Oke. Itu doang. Berarti yang dua lagi Si Aryo Bayu juga bagus, tapi mungkin karena kita masih jarang melihat karakter si Atika Hasiholan sebagai si Fiona ini. Mungkin kalau kedepannya lebih sering ya makin enak aja ngeliatnya. Nanti kalau di Jepang Ona punya waktu, tolong cari Hasan ya. Saya kaget sekali. Gak percaya kalau itu benar-benar kamu. Kenapa sih kamu nggak siap? Saya punya alasan. Saya nggak butuh alasan, saya butuhnya kabar dari kamu. Oke, spesial untuk review kali ini film Lahtazan ada beberapa komen film dari teman-teman Movie Mania yang juga udah nonton filmnya. Ini dia. Halo, baby. Saya Felicia kita baru aja nonton Lahtazan ya. Filmnya sih kalau dari ceritanya itu based on true story ya, gitu kan. Tapi ceritanya bagus. Cuman kayaknya yang gagal adalah si Fiona-nya. Kan kayaknya salah pilih pemeran. Kalau fail, kalau saya ya, kalau Fiona-nya itu Atika Hasiholannya tidak gagal, tidak fail. Cuma agak sedikit terlalu kelihatan. Boleh dicontohin, Mbak? Ya Mbak, kamu beneran pengen nikahin saya? Oke, next. Kita lanjut. Keseluruhannya bagus, semua bagus, nggak ada yang kurang. Bagus. Yang kurang tadi air matanya kurang banyak. Ending yang terakhir itu seru banget. Karena based on true story ya. Tapi kalau misalnya pemerannya itu diganti kayak kita obrolin tadi, misalnya kayak Acha Septriasa atau yang lainnya, kayak bisa lebih. Soalnya logat Sundanya lebih dapet Acha ketimbang si Atika Hasiholan. Karena dia lebih bisa memerankan acting atau peran sebagai wanita Bandung yang kalau nangis tuh actingnya total banget. Oke. Apalagi kalau sebenarnya pemeran utamanya mereka berdua lebih suka. Oke, tapi yang pasti Lahtazan keren. Saya Wahyu. Saya Rizky. Ya, kami baru nonton
Latazan. Kalau menurutku dari pribadi aku melihat sosok Joe Taslim yang luar biasa. Soalnya Fiona, bagaimana Fiona? Kalau Fionanya sih sebenarnya karakternya bagus, tapi terlalu maksa sih waktu aktingnya si aktrisnya. Gimana? Terlalu maksa dan terlalu kayaknya nggak sesuai dengan usianya dia. Harusnya kan itu usianya Fiona itu lebih remaja, tapi di situ kayaknya terlalu maksa aja. Umurnya mungkin ya? Umurnya mungkin, tapi secara visual filmnya sih bagus. Untuk view-viewnya Kalau bagi saya mungkin belum paham film selama dari awal sampai akhir sih enjoy aja. Mungkin itu aja dari kami. cepat keren. Bantu dan bimbing aku supaya aku bisa memeluk agamamu. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, Sayangnya saya tidak merasakan apa-apa dari Latazan. Semenjak awal itu dari segi casting aja saya rasa Atika Siolan dan pemeranannya tuh terasa sedikit miscast. Khususnya tidak ada chemistry antara mereka, Joe Taslim, Atika Siolan, dan Aryo Bayu juga tidak ada terjadi miscast, chemistry juga tidak terasa. Yang patut dipuji mungkin hanya penampilan Joe Taslim dan beberapa pemandangan Jepang yang berhasil ditangkap oleh sinematografinya. Selain itu, I'm sorry to say, Latazan, terlepas dari sinematografi yang sangat cantik, jujur saya sangat kecewa dengan filmnya. Karena apa? Satu, cerita yang sangat lemah. Dua, chemistry yang kurang pas antara para pemainnya. Dan tiga, kita tidak mendapatkan apa-apa dari filmnya. Jadi semuanya itu seperti sebuah sketsa yang dipanjang-panjangkan. Dalam arti kata, itu film sebenarnya dalam setengah jam juga bisa selesai. Akan tetapi karena mengejar durasi film bioskop mungkin, kemudian kita di overstretch menjadi 90 menit kali ya filmnya. Dan secara umum filmnya sih tidak ada sesuatu yang bisa kita tarik dari filmnya, kecuali kalau kita hanya melihat pemandangan Jepang yang indah, kemudian pacaran yang juga nggak jelas, dan penyelesaian konflik yang sangat gampang. Jadi overall saya sangat kecewa dengan film ini. Dari segi cerita, nggak ada yang baru yang ditawarkan di Latazan ini. Tapi harus ada sesuatu yang dihargai. Mulai dari production values yang menurut saya ada usaha serius untuk menggarap film ini. Mulai dari settingan cerita, tempatnya, sampai ke sinematografinya yang keren. Dan juga aplaus harus diberikan kepada Joe Taslim dan juga deretan cast lainnya. Beruntunglah Latazan karena memiliki sinematografi yang bagus, yang baik hingga mampu mengcapture Jepang dengan indah di mata lensanya. Juga Joe Taslim yang mampu hadir dengan kualitas settingnya yang mumpuni, tapi sayang tidak didukung dengan naskah yang bisa dikatakan lemah, kalau bisa katakan, karena pengembang karakter di awal itu nggak begitu lama sehingga terkesan begitu bertele-tele dan itu membosankan sekali. Dan juga kurang adanya motivasi dari karakter-karakter itu untuk melakukan sesuatu apa yang diinginkan, seperti tidak adanya turning point yang mampu membuat suatu alasan itu menjadi kuat untuk diambil. Saya rasa di situ. Saya sangat menyayangkan sebenarnya dari cerita dan skripnya. Jadi seperti nggak ada motivasi karakter yang tergali dengan kuat di sini. Jadi everything is a little bit too much. Terasa dipaksakan, dan sebagai film dengan judul Latazan yang diedarkan pada saat momen Lebaran gitu ya, tema religinya hanya jadi gimmick aja, jadi sebatas gimmick, jadi sebatas tempelan. But other than that, performance-nya Joe Taslim cukup bagus. Kemudian atmosfer Jepangnya dari sinematografi yang bagusnya juga kerasa. Jadi ya cukup lumayan, tapi sayangnya nggak kuat di ceritanya. Nah, itu dia komen dari beberapa movie mania sekaligus review dari teman-teman Medan Movie Blogger. Buat kami juga punya komen tentang film Latazan, boleh komen langsung di bawah ini. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi di web series Medan Movie Blogger berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Medan Movie Blogger web series mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Engkaulah bidadari surgaku.